Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Sugianti. Di video kali ini aku mau kasih tahu kalian tentang rating toko atau penilaian toko secara keseluruhan. Nah, tentunya kalian misalnya punya marketplace di Shopee gitu ya. Nah, tentu kalian tahu kalau misalnya penilaian toko atau rating toko itu kira-kira seperti apa. Nah, gambarannya seperti ini ya teman-teman kalau untuk di TikTok Shop. Nah, teman-teman, kita lanjut aja bahas apa itu rating toko, kira-kira manfaatnya apa aja, dan kira-kira gimana untuk mencapai rating toko yang baik. Lanjut, kita akan bahas semuanya di sini. Pastiin kalian jangan sampai di skip apalagi terlewatkan, karena video ini betul-betul sangat detail aku kasih tahu kalian. Kita lanjut aja ke topik pembahasannya. Apa sih rating toko? Rating toko itu sama dengan penilaian toko. Jadi penilaian toko secara keseluruhan gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mendapatkan rating yang buruk gitu ya untuk toko kita, kira-kira kita kena pelanggaran atau kena tindak penegakan dari pihak TikTok Shop-nya nggak sih? Nah, jawabannya enggak ya teman-teman. Apa sih manfaat ketika kita mendapatkan rating toko yang baik? Nah, tentu saja kalau kita bisa mendapatkan rating toko yang baik gitu ya teman-teman, yang pastinya banyak banget kebermanfaatannya, seperti toko kita bisa mengikuti promosi afiliasi, fitur live giveaway, fitur iklan, kampanye, lanjut ada fitur flash sale dan juga peningkatan traffic toko, dan yang pastinya toko kita akan mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pelanggan atau customer gitu ya teman-teman. Kita lanjut, siapa aja sih kira-kira yang bisa melihat rating toko atau peringkat toko di toko kita? Yang pastinya nggak hanya pelanggan atau customer, tapi juga kreator lain juga bisa melihat penilaian di toko kita ya. Teman-teman, kalian jangan khawatir kalau misalnya rating toko kalian itu di bawah 4 gitu ya. Misalnya kalian mau mencapai 4,8, itu bisa banget. Langkah-langkah yang pertama, kalian bisa tingkatkan kualitas produk. Yang kedua, kalian bisa tingkatkan pemenuhan dan pesanan logistik atau pengiriman gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga, kalian bisa tingkatkan layanan pelanggan. Nah, teman-teman, di sini aku akan kasih tahu matriksnya secara lengkap ya, supaya kalian bisa lebih memahaminya gitu ya, teman-teman. Yang pertama, kita lanjut bahas metrik terhadap kepuasan produk gitu ya, teman-teman. Di sini untuk item perhitungannya, tingkat pesanan yang tidak memuaskan. Jadi, untuk persentase ulasan negatif atau rating bintang 1-2 bintang dari semua pesanan terkirim, itu jangan sampai kita melanggar selama 60 hari kalender atau bisa dibilang 2 bulan ya teman-teman. Nah, yang kedua, kalian bisa tingkatkan pengembalian produk dan dana karena kesalahan penjual atau seller. Kita lanjut bahas ke pemenuhan pesanan dan logistik. Nah, di sini untuk item perhitungannya, tingkat pembatalan karena kesalahan penjual, yang mana di sini persentase semua pesanan yang dibatalkan penjual karena kesalahan penjual. Yang kedua, tingkat keterlambatan pengiriman. Nah, di sini persentase semua pesanan yang statusnya diperbaharui menjadi dikirim dalam waktu lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal pemesanan. Jadi, untuk pemenuhan dan pesanan logistik ini 30 hari atau 1 bulan kita jangan sampai melanggar ya teman-teman ya. Metrik yang ketiga ada layanan pelanggan. Untuk item perhitungannya, yang pertama ada tingkat keluhan pelanggan. Persentase tiket keluhan karena kesalahan pelanggan atas semua pesanan yang terkirim. Yang kedua, tingkat respons dalam waktu 24 jam. Jadi persentase chat yang direspon dalam waktu 24 jam dari semua chat yang diterima. Teman-teman, jadi perlu diperhatikan kalau kalian misalnya mau mendapatkan rating toko yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya, kalian bisa memaksimalkan kepuasan pelanggan ya, terutama produk-produknya jangan sampai yang cacat, reject, atau misalnya kendala lain terkait produk.
gitu ya. Yang kedua, kalian bisa tingkatkan pengiriman gitu ya. Jadi begitu ada yang check out, kalian langsung siap kirim gitu ya. Jangan ditunggu sampai berhari-hari karena itu akan terjadi pembatalan sistem. Yang pasti toko kamu juga akan kena yang namanya poin penalti. Dan yang ketiga ada layanan pelanggan. Nah, layanan pelanggan ini jangan sampai kalian lambat dalam menjawab pertanyaan atau keluhan dari pelanggan atau calon pelanggan kita. Yang pastinya kita harus responsif dan cepat tanggap ya teman-teman. Jadi 3 itu yang wajib kita pahami gitu ya untuk mendapatkan rating terbaik di toko kita. Nah teman-teman, misalnya kalian mau lihat gitu ya rating toko kalian, kalau untuk di aplikasi kalian bisa langsung aja buka aplikasi TikTok Seller. Nah ketika muncul tampilan beranda, kalian bisa cari aja di bawah gitu ya rating toko gitu ya. Tapi kalau misalnya di web, kalian bisa masuk ke TikTok Shop Seller Center yang di web. Nah, ketika muncul tampilan beranda, kalian bisa pilih pusat kesehatan akun, lanjut kalian pilih rating toko. Nah, teman-teman, jadi itu ya seputar rating toko yang ada di TikTok Shop. Kalau misalnya kalian masih bingung atau mau tanya-tanya, kalian tinggal drop komen aja di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya aku bisa jawab, pasti aku akan bantu jawab. Dan buat kamu yang misalnya tahu jawabannya, sharing aja ya di kolom komentar supaya pengetahuan kita lebih luas lagi. Oke, see you next video. Bye-bye!